Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, atau selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang etos kerja pribadi muslim. Pengertian etos kerja dalam Islam. Etos kerja adalah semangat, sikap, dan nilai-nilai yang mendasari cara seorang bekerja. Dalam Islam, etos kerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah. Pengertian etos kerja pribadi muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, melainkan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh sehingga dapat memumpahkan semangat bekerja keras, dan tujuan dari bekerja adalah menunaikan amanah. Hal ini tentu akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras. Karena pada dasarnya kehidupan tidak akan terjadi dua kali, sehingga apabila mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Dalil tentang etos kerja pribadi muslim. Yang pertama dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha tarkuka qa'ima Qul ma mindallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila dalam kurung seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat yang ke-10, yakni apabila sholat dalam kurung Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Artinya ayat yang ke-11, yakni apabila dalam kurung sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar dalam kurung menuju padanya dan meninggalkan engkau dalam kurung Nabi Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah pemberi rezeki yang terbaik. Di sini juga terdapat isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama dari surat Al-Jumu'ah ayat 9, yakni isi kandungannya Allah memerintahkan umat Islam untuk segera melaksanakan sholat Jumat ketika azan dikumandangkan dan meninggalkan aktivitas jual beli. Yang kedua ayat 10, isi kandungannya yakni setelah selesai sholat Jumat, umat Islam diperbolehkan kembali bekerja dan mencari karunia Allah di muka bumi. Yang ketiga ayat 11, isi kandungannya adalah Allah mengingatkan agar manusia tidak lebih mementingkan perdagangan atau hiburan dibanding mengingatnya. Dalil yang kedua itu masih dalam Al-Quran, yakni
dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dalam kurung pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah dalam kurung kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini juga terdapat isi kandungan surat Al-Qasas ayat 77 yang isi kandungannya yakni menegaskan bahwa manusia harus mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Yang kedua, Islam menganjurkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Yang ketiga ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan terdapat dalam hadis. Hadis tersebut yang berbunyi gini, Hadasna Hisyam bin Ammarin, Hadasna Ismailu bin Ayyas, an Bakir bin Sa'din, an Khalid bin Ma'dan, an Miqdam bin Ma'di Karibazubaidi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi wa huwa sadaqatun. Arti dari hadis tersebut yakni disampaikan kepada kami oleh Hisyam bin Ammar dari Ismail bin Ayyas dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri sendiri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis yang sudah saya sebutkan itu merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi itu hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharapkan rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun juga prinsip-prinsip etos kerja pribadi muslim. Seorang muslim harus memiliki nilai-nilai berikut dalam bekerja. Yang pertama, ikhlas. Bekerja hanya karena Allah, bukan semata-mata keuntungan duniawi atau imbalan dari orang yang kita ikuti. Yang kedua, amanah. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam setiap tugas. Seperti contohnya kita mendapatkan amanah kerja dari orang atasan. Kita tuh harus mempunyai sifat amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ihsan.
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sesungguhnya Allah menyertai seseorang yang ketika bekerja ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, ini jujur, penting jujur. Nah, menghindari kecurangan dan kebohongan dalam pekerjaan. Nah, kita itu harus jujur. Kayak contohnya kita dapat gaji sekian dan sekian. Contoh dari jujur itu seperti ketika kita pergi ke fotokopi, ya, dalam notanya itu habis sekian. Nah, kita itu harus jujur, ya, kayak punya sekian ya mengembalikannya uang itu ya harus sekian gitu. Disiplin menjaga waktu dan berusaha tepat janji. Nah, seperti kayak kita datang tepat waktu dan berusaha menepati janji ketika ada rapat, gitu. Nah, yang terakhir yakni kerja keras, berusaha maksimal tanpa bermalas-malasan. Seperti kita rajin banget untuk bekerja, apalagi lembur lah, itu salah satunya. Di video pembelajaran yang membahas tentang etos kerja pribadi muslim itu ada manfaatnya yang baik. 1. Mendapatkan keberkahan rezeki. Nah, usaha kita bekerja itu akhirnya mendapatkan keberkahan dari rezeki tersebut. Nah, yang nomor 2, menjadi pribadi yang lebih profesional dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, adapun cara menerapkan etos kerja pribadi muslim. Yang pertama, mulai bekerja dengan niat yang benar. Nah, tidak boleh dengan niat yang jelek, kayak contohnya mencari ketenaran atau yang lain. Nah, seperti itu. Yang kedua, bekerja sesuai tuntunan syariat dalam kurung halal, jujur, dan tidak zalim. Yang ketiga, terus belajar dan meningkatkan keterampilan agar kita mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Yang keempat, menghindari sifat malas dan menunda pekerjaan. Yang kelima, bekerja dengan semangat dan optimisme. Sekian dari video pembelajaran saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya ya saya mohon maaf. Selebih-lebihnya, kurang lebihnya, akhirul salam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari materi etos kerja pribadi muslim adalah etos kerja pribadi seorang muslim adalah cerminan dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi dengan mengutamakan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan keikhlasan dalam setiap tugas yang dilakukan. Dengan menerapkan etos kerja yang baik, seorang muslim tidak hanya mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ridha Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan pekerjaan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri, memberikan manfaat bagi orang lain, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup.